Oke, yuk kita mulai sebuah perjalanan yang mungkin sama sekali nggak kepikiran. Kita akan menyambungkan sesuatu yang mungkin udah lama banget Anda lupakan dari kelas matematika dengan teknologi paling canggih yang ada di kantong Anda sekarang. Jadi, apa sih sebenarnya benang merahnya antara aljabar yang dulu mungkin terasa rumit dengan kemampuan kamera HP Anda buat memahami dunia? Jawabannya ternyata adalah satu ide tunggal yang elegan banget. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Kita mulai dari sesuatu yang mungkin terasa akrab, atau mungkin bikin sedikit trauma, polinomial. Ingat pelajaran ini kan? Tenang-tenang, tujuan kita di sini adalah membuat konsep ini jadi sederhana dan relevan banget. Aturan mainnya sebetulnya gampang banget. Teorema faktor itu intinya gini. Untuk ngecek apakah sesuatu itu faktor atau bukan, kita tinggal masukin aja nilainya ke dalam persamaan. Kalau hasilnya nol, bingung. Anda baru saja nemuin salah satu bongkahan penyusunnya. Biar lebih kebayang, kita lihat contohnya langsung ya. Kita punya polinomial yang kelihatannya ribet ini. Pertanyaannya simpel, apakah x-4 itu salah satu bahan dasarnya? Gampang, kita tinggal ganti semua huruf x di situ pakai angka 4. Setelah dihitung, hasilnya pas banget nol. Nah, ini adalah bukti matematis bahwa x-4 itu beneran sebuah faktor. Jadi, poin utamanya cuma ini, memfaktorkan itu pada dasarnya adalah seni ngebongkar sesuatu yang kompleks jadi komponen-komponen dasarnya. Udah, itu aja. Nah, pegang erat-erat ide ini, karena ini bakal jadi kunci buat semua yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, siap? Sekarang kita bakal lompat jauh banget. Dari dunia angka yang abstrak ke dunia fisik di sekeliling kita. Dan percayalah, disinilah semuanya jadi jauh lebih seru. Pertanyaan ini nih yang mengubah segalanya. Kalau kita bisa memfaktorkan persamaan, apa jangan-jangan kita juga bisa memfaktorkan gerakan? Apa mungkin ada bahan penyusun dasar untuk setiap pergerakan yang kita lihat di dunia nyata? Jawabannya adalah ya, bisa banget. Sama persis kayak polinomial, semua gerakan yang kompleks bisa dipecah menjadi 4 jenis dasar. Dicerminkan, digeser dari satu titik ke titik lain, diputar, dan diubah ukurannya. Setiap gerakan yang bisa Anda bayangkan, serumit apapun, itu cuma kombinasi dari faktor-faktor ini. Oke, kita udah punya faktor dalam aljabar dan faktor dalam gerakan. Sekarang, saatnya kita menyatukan kedua ide ini. Disinilah keajaiban matematika yang sesungguhnya mulai kelihatan. Sebuah paper penelitian ngasih petunjuk kunci. Kutipan ini ngungkapin sesuatu yang luar biasa. Semua gerakan yang kelihatannya beda itu, pencerminan, pergeseran, perubahan skala, ternyata adalah bagian dari satu sistem matematika yang lebih besar. Artinya, mereka semua bisa dijelaskan pakai bahasa matematika yang sama persis. Dan inilah dia momen pencerahannya. Ternyata ada satu formula tunggal, satu kerangka kerja matematis yang bisa mendeskripsikan setiap jenis gerakan dasar. Luar biasa kan? 4 ide yang tadinya terpisah, sekarang menjadi satu konsep yang super elegan dan kuat. Nah, tabel ini nunjukin gimana sistem itu bekerja. Gak usah pusing sama istilah teknisnya ya. Poin utamanya gini, cuma dengan mengubah sedikit pengaturannya, kayak posisi pusat gerakannya atau garis pemisahnya, formula yang sama bisa menghasilkan refleksi, translasi, atau perubahan ukuran. Semuanya terhubung dalam satu sistem yang keren banget. Terus, buat apa semua teori ini di dunia nyata? Mari kita bawa konsep ini ke teknologi modern dan lihat gimana ide ini memberdayakan salah satu alat yang paling sering kita pakai. Pernah kepikiran nggak? Gimana ceritanya HP Anda bisa masang filter AR pas banget di wajah Anda? Atau gimana mobil otonom bisa navigasi di jalanan? Keduanya itu melakukan hal yang sama, mengubah gambar 2D yang datar jadi pemahaman 3D yang kaya. Pertanyaannya, gimana caranya? Anda mungkin udah bisa nebak. Komputer melakukan persis apa yang kita lakuin sama polinomial di awal tadi. Komputer ngambil sebuah gambar yang kompleks dan memfaktorkannya, dipecah jadi bagian-bagian yang lebih sederhana dan fundamental. Prosesnya kira-kira begini. Pertama, gambar dari kamera itu direpresentasikan sebagai matriks matematika. Lalu, komputer memfaktorkan matriks itu untuk menemukan komponen-komponen dasarnya. Faktor-faktor ini bukan lagi angka abstrak, tapi informasi nyata. Di mana posisi kamera, kemana arahnya, dan seberapa besar skalanya. Dengan menemukan faktor-faktor geometris ini, komputer bisa membangun kembali adegan 3D aslinya. Jadi, inilah dia benang merahnya. Dari mecahin persamaan aljabar sederhana, lanjut ke cara memahami gerakan, sampai memberdayakan visi AI yang canggih, semuanya berakar pada satu ide tunggal yang sangat kuat, menemukan faktor-faktor penyusunnya.
Perjalanan dari aljabar ke AI ini nunjukin kekuatan luar biasa dari sebuah ide. Dan ini mendorong kita untuk bertanya, kalau kita bisa memfaktorkan sebuah gambar menjadi geometrinya, realitas apa lagi yang bisa kita dekonstruksi selanjutnya? Mungkin pola cuaca, pergerakan pasar saham, atau bahkan bahasa manusia itu sendiri. Masa depan mungkin adalah tentang menemukan blok-blok pembangun yang tersembunyi di balik semua kerumitan di sekitar kita.